Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalem Agropark. Hari ini seperti biasa tidak pakai seragam, jadi apa namanya itu, jadi reporternya tidak kelihatan mukanya. Di depan saya ini adalah salah satu durian yang saya tanam sekitar 5-6 bulan yang lalu, namun dia bernasib kurang beruntung, yaitu pertumbuhannya kacau, daunnya kuning, dan yes, pokoknya bahasa gaulnya engkri-engkrian gitu. Sebelum saya ke tahap terakhir ini, saya sudah melakukan beberapa langkah, yaitu pemberian beberapa nutrisi, salah satunya pemberian magnesium, kalsium, semuanya sudah saya lakukan, namun tetap tidak kunjung membaik. Nah, beberapa tanaman yang mengalami hal serupa itu sudah saya cabut dan semuanya mengalami gangguan di perakaran, yaitu perakarannya itu apa namanya itu, melungker, apa namanya ya, jadi pokoknya belok-belok, nggak jelas lah, intinya akarnya itu nggak bisa berkembang. Itu ada kesalahan di proses pembibitan. Nah, karena ini varietas dulu saya beli 4, yang 3 sudah tewas, tinggal 1 ini. Kalau ini saya cabut berarti ini selesai. Nah, terakhir ini saya lakukan penambahan atau pergantian seedling ini ya, batang bawah ini ya. Ini langkah yang saya lakukan, saya belum tahu hasilnya bagaimana per hari ini. Tapi secara analisa saya, kalau memang tanaman ini masalahnya ada di akar, harusnya ya nanti selesai ini masalahnya. Nah, hari ini saya bikin video dan mungkin 2 atau 3 bulan lagi saya akan bikin video lagi. Untuk tanaman yang lain yang sudah seumuran ini, itu tingginya sudah hampir 2 meter. Tapi ini untuk hidup aja dia masih pusing. Daunnya selalu kuning dan ya pokoknya mengenaskan lah. Mudah-mudahan teknik terakhir ini dapat menghasilkan apa yang saya harapkan. Sebenarnya tinggal dicabut, diganti, selesai. Namun di episode ini saya ingin mencoba, ya ini kan alternatif ya, nanti siapa tahu kita kedepannya menanam dan menemukan kejadian yang serupa, jadi kan solusinya tinggal tambah seedling, selesai kan. Ini adalah varietas super tembaga, kata yang jual bibit, super tembaga. Ini saya siapin seedling 2, itu 1, yang ini sempat saya sambung, cuman ada sedikit miskomunikasi dengan yang ngerawat tanaman ini, malah dilepas. Untung yang itu nggak dilepas. Nah, ini coba nanti kita lihat 2-3 bulan ke depan, mudah-mudahan masalahnya ini selesai. Karena dari beberapa yang saya cabut memang hampir semua gara-gara akarnya ini melungker. Jika berbicara tanahnya tidak subur, saya bisa pastikan insya Allah di sini subur, karena apa namanya ini, rumputnya aja kami kewalahan membersihkannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dulu sebenarnya udah tinggi ya, tapi kok dia turun. Ini dulu sebenarnya busutnya tinggi, tapi sekarang menurun karena tanamannya tinggal 1 itu dan kurang sehat, jadi saya tidak manakan, udah biarkan gini aja. Ke depan solusinya tinggal nanti diparet ini, dikurangi tanah buat aman lah, nggak busut-busut banget. Jadi begini ya, ini salah satu teknik yang saya lakukan untuk mempertahankan si durian ini, untuk tetap dia bisa bertahan menjalani kehidupan ini. Halah bahasanya. Monggo suhu-suhu yang sudah berpengalaman menanam durian, dan jika kejadian seperti ini, apa langkah yang saya lakukan ini sudah
menuju tepat atau kurang ya monggo ya, saya minta sarannya ya. Nah ini karena ini sudah mulai nempel, nah ini saya potong di sini. Jadi bagian bawah sama bagian atas ini masih saya ikat ya, untuk jaga-jaga kalau ada angin atau ada apa, takutnya nanti dia apa namanya itu lepas. Jadi yang paling bawah ini sama yang atas ini sementara masih saya ikat. Ini batang bawahnya yang baru, ini yang lama. Terus yang ini yang baru, ini saya potong nanti sini. Karena ini sudah saya pastikan bahwa ini turbusnya bagus, berarti insya Allah seedlingnya ini juga baik. Ini saya coba potong di sini. Nah seperti ini ya. Aduh, guntingnya sudah tidak tajam lagi. Oke seperti ini. Alah, ini pakai ini aja lah, yang lebih tajam. Nah ya, jadi caranya itu sangat mudah sekali. Kita tinggal tanam di sini, nanamnya agak miring gini ya, miring gini ya. Jadi, kalau lurus nanti neko. Nah sekarang nekonya di sini. Nah ini agak miring, terus di sini diseset, terus yang ini juga diseset, kita tempelin. Ini prosesnya sekitar 2 minggu yang lalu saya lakukan ini. Kebetulan pas saya proses saya tidak membuat konten. Nah ini sudah saya potong di sini, sudah bersih. Nah, harapan saya adalah yang batang utama ini dia tidak bisa mengirim suplai makanan dengan baik atau nutrisi dengan baik untuk pembesaran batang. Nah dia dibantu oleh yang ini. Nah mudah-mudahan seedling yang ini bawahnya juga tidak melungker-melungker, karena ya saya juga tidak ngecek itu posisi masih di dalam polybag kecil, jadi saya juga tidak membongkar. Nah ini juga saya siapkan 2. Harapan saya nanti kalau ini nanti gagal ya nanti ini masih ada 1 lagi untuk jaga-jaga. Ya ini adalah proses apa namanya itu ikhtiar ya. Jadi memang ini usaha yang saya lakukan untuk mempertahankan biar si tanaman ini bisa menjalani kehidupan di sini bertahun-tahun ke depan, dan mudah-mudahan usaha saya ini bisa sesuai harapan. Untuk yang lain seperti itu sudah 1 meteran up. Ini udah saya mulai tanemin kelengkeng ya. Nah itu juga saya cabut itu, ini kelengkeng, itu durian, kelengkeng lagi. Nah durian itu sudah saya cabut, kasusnya sama, dia pertumbuhannya berhenti setelah saya cabut. Dia apa namanya itu, akar bawahnya itu melungker. Coba kita cari, mudah-mudahan masih ada ya. Saat ini saya sedang nunggu bibit. Nah ini basah ini airnya basah, paritnya di situ tertutup, harus diservis. Mana ini kita cari ya. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Kalau nggak ada ya sudah. Tapi waktu saya nyabut itu intinya ini sama melungker-melungker. Nah ini saya cabut, saya silang nggak ada. Itu sudah 1 meteran up. Yang sebelah sana itu malah sudah hampir ada yang 2 meter. Itu mati juga. Dari sekian saya nanam durian di sini, sekitar 20% gagal tumbuh. Dan setelah saya cabut, hampir semua karena di perakarannya melungker. Coba kita lihat tanaman durian yang sudah tumbuh baik ya. Kita jalan-jalan. Kelengkeng. Nah ini juga sulaman ini. Ini baru usia ya 1-2 bulan yang lalu kita tanam. Itu 1 bulan yang lalu. Pokoknya satu ini mati, itu hampir sebelah sana mati. Satu baris yang hidup cuma 1, 2, 3 pinggir sana. Nah saat ini kami lagi melakukan spray cabai. Oke, kita jalan-jalan ke bawah, kita lihat. Nah ini hidup, sebelah sana itu sulaman, sebelah sana sulaman juga. Ini hidup sudah saya suntik juga, tapi hidup segan mati-matian ini. Sebelah sana juga sama, itu udah persiapan mau saya ini suntik lagi. Ini
Pokoknya tanda-tandanya seperti ini ya, dia nggak normal. Udah saya tambah seedling, ini udah saya sambung, mudah-mudahan nanti nyambung. Itu ya. Kalau kita berbicara tanahnya nggak subur, insya Allah tidak ya, tanahnya subur. Udah saya optimalkan. Jadi sebelum saya memutuskan melakukan tindakan itu sudah beberapa kali uji coba. Nah itu yang sebelah sana berhasil hidup, ini hidup, ini kelengkeng, nah ini hidup, nanamnya juga telat ini. Itu sulaman sebelah sana pol itu hidup. Jadi itu tadi sekitar 25%. Saya nanam sekitar 51, yang gagal sekitar 10 sepertinya. Nah itu yang berhasil tuh, tinggi kan. Nah ini juga udah tinggi 1,5 meter, itu juga 1,5 meter. Itu berhasil, sana ya juga berhasil. Yang ini case-nya sama. Aduh, jalannya licin. Coba kita cari, siapa tahu masih ada apa namanya itu yang sudah saya cabut ya. Nggak nemu juga. Ini sama. Nunggu bibit sudah. Coba kita lihat ya. Kita dari dekat. Seharusnya kalau normal seperti ini dia. Ini usia 6 bulan. Kalau normal seharusnya seperti ini. Nah, ini tingginya sudah 100 setinggi saya, 185. Ini ya, ini normal seperti ini. Terus batang bawahnya besar. Sudah, seginilah. Udah 1 in kurang lebih. Itu juga sudah turbus lagi tuh. Itu sulaman atau nanam terakhir itu, nanam. Ini dulu baru nanam itu kehabisan bibit. Ini kelengkeng. Seperti ini ya. Ini juga sempat kena jamur ini. Jamur telat nyepray. Harusnya seperti itu ya. Kalau normal ya. Jatuh. Normal. Coba kita lihat lagi yang sebelah sini. Yang sebelah pinggir-pinggir sana alhamdulillah juga banyak yang berhasil. Nah ini juga alhamdulillah normal. Ini sudah 1,5 meter. Tapi batang bawahnya besar sekali. Jadi ini salah satu resiko nanam durian itu pakai bibit yang kecil ya, baby ya. Nah itu juga sudah tinggi tuh, 1,5 meter, 1 meter dari rimbun. Kita tanam kelengkeng. Nah ini juga durian yang tumbuhnya baik. Ini 1,5 meter lebih. Nah setinggi saya 180-an. Nah ini seperti ini ya kalau normal ya. Jadi nggak semua tanaman saya itu berhasil. Nggak. Nah itu berhasil juga, hasil tumbuh. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah mulai tumbuh dan tugas kita tinggal merawat dan merawat. Yang susah itu memang awal-awal aja. Nah, ini juga tumbuh baik, tumbuh sebagian servisan. Karena tadi kita lewat sini. Oke. Nah ini kelengkeng. Nah ini juga sempat bermasalah, sudah terubus. Nah kita siapkan seedling baru di bawah nanti untuk nyambung itu ya. Jadi ada 2 pilihan kalau kita sudah nyerah, dalam artian sudah kita usahakan pemupukan dan macam-macam, tapi tetap tidak membaik. Jadi solusi pertama kita cabut, ganti bibit baru. Solusi kedua ya ini tadi, disambung. Intinya batang bawahnya kita tambahin seperti itu ya. Nah ini sudah 1,5 meter. Sulaman 2 sulaman. Itu saliman. Oke ya, mungkin review atau curhatan pagi ini selesai dulu. Nah ini masih proses spray itu, kita lihat. Nah seperti itu ya. Kami spraynya dari bawah ke atas batang, dan ini pakai selang PU untuk satu mesin untuk 2 selang. Dulu pakai aki 12 volt itu sudah nggak mampu,
Akhirnya saya upgrade pakai mesin bensin 4 tak ya. Oke, ini udah cukup ya, saya mau pulang, udah agak siang ini. Oke ya, ini tadi kembali ke video awal bahwa kita mereview seperti ini. Cukup ya, ini yang saya lakukan untuk mencoba mempertahankan kehidupan si duri hitam. Alah kok duri hitam, super tembaga ini. Dari 4 bibit yang saya beli, satu-satunya ini yang masih bertahan, dan mudah-mudahan dia bisa bertahan. Oke, itu aja, cukup video kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.